Dan saya dilaporkan karena saya menista, katanya saya mengatakan Yesus itu adalah binatang. Ini yang sebenarnya gabrul, Pak Pen. Saya bingung. Saya bingung di dalam kekristenan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Hari ini saudara, kita akan menonton video cuplikan, yaitu seorang Nora Aritonang. Seorang pengacara dos masih jabat menyatakan bahwa laporan telah diterima dan seorang Nora Aritonang yang telah terbukti menghujat Yesus Kristus akan segera ditangkoi. Nah, teman-teman, dan kita akan dengar tanggapan Nora Aritonang tentang hal ini, tentang bagaimana selama ini orang ini menghujat Tuhan Yesus Kristus secara terang-terangan, tetapi orang ini tidak pernah minta maaf, bahkan tidak pernah menyesali perbuatannya. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Yang menggembor-gemborkan adalah seorang pengacara yang bernama Dos Masih Jabat, yang tempat tinggalnya di daerah Kota Bandung, kalau tidak salah informasinya ya. Nah, dia melaporkan itu adalah kasus penistaan karena di gambar foto itu ada lambang kekristenan. Betul, karena hati itu menunjuk gambar kekristenan. Nah, sekarang begini, foto yang ada di HP yang ditunjukkan oleh Ratu Entok itu belum dipastikan apakah itu wajah Yesus atau tidak. Nah, sementara kitab suci yang memang sebagai landasan keimanan saudara Kristen, jelas-jelas ini yang sudah nyata, berbeda dengan foto ya, berbeda dengan foto yang mereka laporkan karena gambar hati yang ada di dalam HP tersebut, karena itu adalah lambang kekristenan. Tetapi ini yang jelas-jelas nyata adalah landasan keimanan saudara Kristen. Di sini katanya ini adalah firman Tuhan. Nah, yang saya herankan begini, kenapa ada orang yang menginjak ini itu dijadikan saksi, ada orang yang menginjak kitab suci Kristen, malahan orang Kristennya itu berkongko-kongko dengan dia. Ini yang menjadi mirisnya, Pak Pendeta. Saya jadi berpikir begini ya, maaf, boleh dong saya mengambil suatu kesimpulan, atau saya boleh dong menilai ya, apakah saudara Kristen ini menganggap kitab suci mereka ini tidak penting, Pendeta ya? Kalau bagi kami di Islam, jangankan Al-Quran, putus-putus ya sebentar. Bagi kami di Islam, jangankan Al-Quran, Nabi kami saja dihujat, kami tidak terima. Apalagi kalau ada yang menginjak kitab suci Al-Quran. Karena kami meyakini Al-Quran itu betul-betul murni firman Allah. Nah, kalian, kalau kita selalu berdiskusi ya, Pak Pendeta ya, berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau kami mengatakan ini bukan firman Allah, mereka marah. Ini bukan firman Tuhan, mereka marah. Kalian marah. Ketika kami membaca kitab suci kalian, isinya apa? Kalian bilang katanya kami menghujat. Tapi yang jelas-jelas ada orang nyata sudah menginjak kitab suci kalian, itu kalian katakan, ya kami memaafkan. Nah ini koplaknya Pak Pendeta. Kenapa saya katakan koplak? Contoh ya, contoh begini. Ada yang membaca Al-Quran saya. Contoh yang sering dibawa Al-Hijr ayat 6. Weh, Nabi kamu gila. Padahal mereka tidak tahu. Yang mengatakan gila itu adalah orang kafir. Ya kami tidak masalah kalau orang kafir yang mengatakan gila. Karena memang orang kafir ini kan orang yang menutup diri. Kan begitu. Nah, tapi mengartikannya salah. Enaknya mengartikan bahwa memang betul-betul baginda Rasulullah itu gila. Nah, tapi ketika ada orang, itu tuh kami bilang gini, kau sudah menghujat Al-Quran kami. Kau sudah menghujat Nabi kami. Kau katakan Nabi kami gila. Padahal tidak gila. Kan begitu. Tapi ada orang dari pihak Kristen yang menginjak kitab suci Al-Quran, kami katakan tidak menista. Dan kami maafkan. Nah ini gebleknya Pak Pendeta. Landasan keimanan Kristen ini kan dari kitab suci. Firman Tuhan katanya ada di kitab suci kalian. Panutan kehidupan kalian ada di kitab suci. Hukum-hukum untuk kehidupan kalian ada di kitab suci. Katanya firman Tuhan, kecilkan deh. Tapi apa? Ada firman Tuhan yang diinjak, kalian bilang saya maafkan.
Ya, di sini Nora Rentonang dia membandingkan kasus Ratu Entok yang menghina gambar Yesus dengan Tuan Logika yang menginjak Alkitab gitu ya. Jadi dia mempertanyakan tentang kedua hal ini. Jadi gini ya, sebenarnya Ratu Entok dan Tuan Logika itu sama-sama parah sebenarnya. Intinya mereka sama-sama menista dan sama-sama menghujat. Tetapi perbedaannya adalah Ratu Entok ketika dia tahu bahwa dia salah lalu dia klarifikasi minta maaf ya, dia nangis-nangis minta maaf. Tapi anehnya, malamnya itu dia masih sempat live dengan si Juma dan penghujat-penghujat lainnya lah gitu. Jadi seolah-olah klarifikasi dan minta maafnya itu palsu jadinya gitu loh. Karena dia masih gabung dengan Juma membahas tentang Kristen dan malah seperti merasa tidak bersalah gitu loh. Padahal awalnya dia sudah minta maaf kan. Dan oleh karena itulah gara-gara live-nya itu akhirnya nggak lama kemudian kan dia diciduk gitu. Gara-gara ada tim cyber yang juga ternyata mengamati dia punya live ya teman-teman. Nah, jadi ini bedanya dengan si Tuan Logika. Tuan Logika ketika dia menginjak Alkitab, lalu dia minta maaf, dia menyesali perbuatannya, udah ya. Jadi dia minta maaf, menyesali dan nggak mengulanginya lagi teman-teman. Bahkan dia nggak petantang petenteng, tidak ya. Tapi dia menyesali dan bukan hanya sampai di situ, justru dia malah membantu untuk menyingkapkan siapa orang-orang yang ada di belakang dia yang juga terlibat di dalam penginjakan Alkitab. Jadi di sini letak perbedaannya antara Ratu Entok dengan si Tuan Logika. Sebenarnya ketika mereka itu menghujat tentang kekristenan, kita sebagai orang Kristen damai-damai aja kok ya. Kita mau memaafkan juga memaafkan sebenarnya. Cuman perbedaannya yang satu menyesal, yang satu lagi pura-pura menyesal. Makanya itu akhirnya diciduk ya teman-teman. Jadi ya jangan salahkan kita orang Kristen ya, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa penyesalannya ada yang palsu dan ada yang benar-benar menyesal. Itulah kenapa akhirnya Ratu Entok itu diciduk dan Tuan Logika justru sekarang bisa dipakai sebagai saksi karena dia menyesal dan dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan dia tertarik untuk menyingkapkan siapa orang-orang yang ada di belakangnya selama ini. Katanya firman Tuhan, kecil dek. Tapi apa? Ada firman Tuhan yang diinjak, kalian bilang saya maafkan. Tapi ketika kami membaca di dalam kitab suci kalian, di dalam Yohanes 1 nomor 29, di dalam Wahyu 5 nomor 6, apakah kalian mengkiaskan Yesus yang kalian jadikan Tuhan itu adalah binatang? Karena di situ dikatakan anak domba. Kau sudah menghujat Nora. Kau sudah menghujat Nora. Bahkan gara-gara saya bernarasi seperti itu dengan saudara Kristen, melakukan perdiskusian, yang baru masuk di mute, yang melakukan perdiskusian, saya dilaporkan karena saya menista, katanya saya mengatakan Yesus itu adalah binatang. Ini yang sebenarnya gabrul, Pak Pen. Saya bingung. Saya bingung di dalam kekristenan. Iya, Jadi, bagaimana keimanan saudara Kristen kita ini, Pak? Kalau pada bagian ini, kita melihat Nora Aritonang ini sepertinya dia seperti nggak menyadari ya bahwa dia itu menghujat gitu loh. Bahkan dia juga sempat mengatakan Yesus itu binatang katanya ya. Dan dia buktikan ada dalilnya. Karena memang di dalam kitab suci agama Kristen, Yesus itu sering disimbolisasikan sebagai anak domba gitu. Jadi ini adalah simbolisasi. Yesus disebut anak domba, itu bukan makna literal, bukan makna harafiah, bukan. Tetapi itu hanya simbolisasi dari kedatangannya yang diibaratkan, diumpamakan sebagai anak domba yang bertujuan untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia yang berdosa. Ya, jadi itu simbolisasi, bukan harafiah. Tetapi sayangnya Nora Aritonang di sini sudah merubahnya menjadi sesuatu yang literal. Yang harafiah bukan lagi bermakna kiasan atau simbolisasi. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Yesus itu binatang, katanya seperti itu ya teman-teman. Ini kan sebuah frasa yang literal gitu. Dan langsung ditujukan kepada Yesus tanpa ada kiasan-kiasan tertentu di dalamnya. Karena kata binatang itu memiliki makna yang luas, teman-teman. Itu bisa mencakup jenis-jenis binatang-binatang lainnya. Jadi nggak mesti anak domba saja di sini ya. Dan frasa binatang itu sangat kasar jika kita sematkan kepada sebuah oknum atau kepada pribadi, teman-teman. Jangankan kepada sesembahan umat lain yang kita hormati. Kepada orang lain saja, ya, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak, atau kepada siapapun, kita pakai frasa binatang. Itu saja sudah sangat kasar dan tidak sopan. Apalagi kepada Yesus Kristus yang begitu dihormati dan dimuliakan oleh orang Kristen. Jadi di mana otaknya si Nora ini? Kenapa dia nggak merasa bahwa ketika dia menggunakan frasa itu adalah sebuah penistaan dan penghujatan sebenarnya? Lagi pula pertanyaannya ya teman-teman, apa sih urgensinya si Nora Aritonang ini mengatakan hal yang demikian dengan memakai frasa binatang kepada Yesus Kristus? Kalau bukan dengan tujuan untuk menghina dan mengolok-ngolok, apa urgensinya?
Jadi berhentilah bersikap seolah-olah Anda nggak menyadari bahwa Anda itu memang seorang penghujat. Karena argumentasi penghujatanmu tentang Yesus itu bukan hanya 1 kali atau 2 kali saja terjadi. Tapi banyak, Nora ya. Bukan hanya engkau mengatakan Yesus binatang, tetapi kau juga mengatakan bahwa Yesus itu nggak normal not-notnya gitu ya. Lalu juga kamu sebut Yesus itu adalah iblis, Lucifer, dan dibopong oleh iblis dan sebagainya. Dan itu sudah tersebar luas semuanya di sosial media. Jadi wajar jika Dos masih jabat sebagai orang yang peduli akan nilai-nilai toleransi di negara ini, kemudian melaporkan mulut kotor Anda supaya nanti akhirnya bisa terungkap apakah semua narasimu itu penghujatan atau enggak. Jadi teman-teman, sebenarnya laporan kepada Nora Aritonang ini sudah masuk kira-kira tanggal 14 Oktober ya. Dan tim cyber juga sedang menyelidiki kasus ini katanya ya, tapi sampai sudah menjelang akhir November, ini sepertinya nggak ada perkembangan ya. Bahkan Nora itu masih bebas berkeliaran, dia juga masih aktif di TikTok dengan narasi-narasinya yang masih saja provokatif dan menghujat agama lain yang bukan urusannya sebenarnya gitu loh ya. Bahkan di live-nya ini aja, itu kita lihat judul temanya, itu dituliskan Yesus bukan Tuhan loh. Jadi memang sepertinya manusia ini sama sekali nggak ada itikat baik untuk berhenti menghujat dan membahas kekristenan. Tapi syukurlah teman-teman ya, walaupun kasus Nora Aritonang ini cukup berlarut-larut, ternyata ada kabar terbaru nih dari Dos Masih Jabat ya. Sebagaimana dia menuliskan dalam kontennya, asik dapat kabar bentar lagi si Norak mau dikandangin, karena sudah masuk kategori pembuat kericuan stres. Video terbaru sudah di-save. Thanks netizen yang record send. Kalau masih ada boleh sesekali dikirim ke keluarganya, biar tahu gimana bejat mulutnya si Bolis Nam Martaduki. Wah, ternyata sudah ada video baru yang sempat di-record dan dikirimkan kepada si Dos Masih Jabat ya, mungkin sebagai tambahan baru mungkin ya, bahwa mulutnya si Nora Aritonang ini benar-benar adalah mulut penghujat ya. Jadi kalau kita tangkap maksud dari kontennya si Dos Masih Jabat ini, sepertinya memang sudah ada pergerakan ya untuk menangkap si Nora karena kegaduhan yang sudah ia buat selama ini. Jadi kalau benar demikian adanya, ya semoga lah akhirnya ada efek jerah gitu loh bagi si Nora dan penghujat lainnya. Jujur ya, sebagai orang Kristen saya justru mengharapkan orang-orang yang menghujat ini bertobat aja sebenarnya gitu loh. Sama halnya seperti Tuan Logika ya, yang mengakui kesalahannya dan berjanji nggak akan mengulanginya. Karena sejatinya orang Kristen itu pemaaf dan lebih mencintai kedamaian gitu loh. Nah, itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Nora Aritonang untuk membela dirinya. Orang ini mengatakan, orang Kristen ini katanya geblok, kira-kira seperti itu. Kenapa? Katanya, karena ketika ada orang menghujat agama mereka seperti si Tuan Logika, ya, yang telah ternyata menginjak Alkitab, mereka memaafkan. Tetapi seorang Ratu Entok, ya, yang hanya mengatakan tentang Yesus Kristus yang ada di Google supaya memotong rambutnya, kira-kira seperti itu ya. Ya, dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan si Tuan Logika dimaafkan. Maka saya pun, karena menghina Tuhan Yesus Kristus, ya, saya hanya mengatakan sesuai dengan Alkitab. Mereka marah dan melaporkan saya. Nah, kenapa orang Kristen ya memaafkan seorang si Tuan Logika? Karena si Tuan Logika ini bukan hanya minta maaf, tetapi menunjukkan dirinya bahwa telah bertobat dan menyesali perbuatannya. Selama ini dia berkawan dengan si penghujat seperti Nora Aritonang, Uniripa, dan bahkan seorang yang bernama Cuma, dan ada lagi rekan-rekannya. Kita melihat perubahan dari si Tuan Logika. Dia tidak lagi mengikuti mereka dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka menghujat. Nah, ini sebagai tanda si Tuan Logika telah menyesali perbuatannya. Berbeda dengan Uniripa, Cuma, dan Nora Aritonang. Mereka memang sengaja tidak mau bertobat, sengaja untuk mempelintirkan ayat-ayat Alkitab dan sengaja untuk menghina Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah dua hal perbedaan antara si Tuan Logika dengan mereka. Nah, dan juga kenapa dipenjarakan si Tuan Entok? Karena dia juga ketika dia minta maaf, dia selalu menunjukkan pembelaannya. Bahkan dia masih berkawan, berkumpul dengan penghujat-penghujat lainnya. Itulah yang menyebabkan seorang Ratu Entok dimasukkan ke dalam tahanan. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan. Tetapi Anda semua akan mendapatkan kemurahan kalau minta maaf dan rendah hati dan menunjukkan pertobatan, bahkan tidak mengulangi hal yang sama.
Nah, itulah video yang saya bagikan, kiranya video ini memberikan informasi penting bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.